Labubu, kitchen lucu, boneka-boneka di mystery box, mini Lego. Aduh, rasanya sekarang banyak sekali barang lucu dan mengemaskan yang harus banget kita punya. Di mata orang lain, mungkin barang-barang yang viral di sosial media ini dilihat sebagai kebutuhan tersier. Tapi ada juga nih yang membenarkan pembelian barang tersebut dengan alasan memuaskan inner child. Pertanyaannya, apa sih inner child itu? Inner child adalah aspek kepribadian yang terbentuk dari pengalaman masa kecil yang kemudian memengaruhi kehidupan individu pada saat dewasa. Seringkali, hal ini dipicu oleh pengalaman emosional, traumatis, dan juga belum terselesaikan. Fenomena memenuhi inner child ini tengah marak menjadi perbincangan di media sosial. Seiring dengan ramainya topik ini, pemahaman tentang inner child mulai banyak disalahartikan pun diperkeruh dengan banyaknya konten psikologi di media sosial yang berpotensi menimbulkan miskonsepsi. Sehingga konsep inner child ini mulai merambat menjadi hal negatif seperti romantisasi dan trivialitas yang berujung pada perilaku konsumerisme. Halo semuanya, selamat datang di episode Sitok terbaru pada kali ini. Kenalin, aku Taski yang bakalan nemenin kalian selama satu episode ke depan. Nah, pada episode Sitok yang keempat kali ini, kita akan membahas tentang glorifikasi inner child, kenyataan atau romantisasi. Yang di dalamnya kita bakal membahas banyak topik menarik, mulai dari pengertian inner child, fenomena seputar inner child, dan masih banyak lagi. Nah tapi sebelum masuk ke sesi diskusi kita bakalan berkenalan dulu nih sama pemateri kita pada kali ini. Kali ini kita bakalan mengupas dan mengulik lebih dalam seputar konsep inner child bersama Ibu Wiwin Hendriani SPSI MSI. Selamat pagi Ibu, apa kabarnya hari ini? Baik Taski, kamu sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Nah, karena kita udah kenalan singkat nih sama Ibu Wiwin, gimana kalau misalnya kita langsung lanjut ke pertanyaannya nih Bu? Boleh, boleh. Kita bicara inner child ya. Inner child itu sebenarnya kalau ditelusur dari historis konsepnya sejak kapan sebenarnya istilah ini muncul. Itu kalau kita lacak dari beberapa literatur itu mengarah pada satu tulisannya John Pollard tahun 78 kalau nggak salah. Nah, dia itu bikin buku tentang The Inner Child yang merupakan catatan-catatan dari hasil kerja beliau. Beliau itu seorang psikiater, psikoterapis begitu ya, yang pada saat bekerja itu banyak mengamati bahwa klien-kliennya dia yang usianya dewasa begitu ya, ternyata setelah ditelusur itu problem psikologis yang terjadi pada usia dewasa itu ternyata banyak yang relate dengan pengalaman-pengalaman masa kecilnya yang nggak selesai gitu. Nah dari situlah akhirnya muncullah konsepsi inner child itu. Nah cuman memang tahun 78 itu masih belum booming ya, karena baru satu buku itu yang mengupas gitu. Nah baru setelah itu sekitar tahun 90-an kalau nggak salah itu baru banyak akhirnya para ahli yang membahas gitu. Jadi itu kalau sedikit sejarahnya ya. Nah kalau inner child sendiri apa? Di dalam beberapa literatur itu disampaikan bahwa inner child ini sebuah terminologi gitu ya, satu konsep yang menjelaskan bahwa ada bagian dalam diri individu setiap manusia itu yang menyimpan kenangan, ingatan, perasaan, apapun yang berkait dengan peristiwa-peristiwa masa lalu gitu. Nah, peristiwa masa lalu inilah yang kemudian berdampak sampai sekarang gitu. Nah, yang spesifik peristiwa masa lalu, kenangan, memori, pikiran, apapun itu yang dimasukkan di dalam inner child itu adalah segala sesuatu yang belum selesai. Kadang ada beberapa orang yang inner child-nya itu terkait dengan peristiwa traumatik. Ada juga inner child-nya itu yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan yang belum terpenuhi begitu. Jadi kurang lebih demikian secara konseptual ya. Iya, jadi kayak ada trauma tersendiri di semasa kecil gitu ya.
Miskonsepsi. Nah, ini banyak banget nih. Kita mungkin membahasnya agak melihat fenomena sekarang ya. Sebenarnya gini, kalau saya lihat tuh masyarakat itu kan sekarang semakin melek informasi ya, sehingga segala konsep-konsep psikologi itu banyak orang yang gampang banget denger gitu, bicarain gitu ya. Di satu sisi masyarakat semakin melek informasi, terus kemudian di sisi yang lain tuh teknologi sendiri pun berkembang sehingga informasi itu sangat mudah accessible gitu ya bagi orang-orang. Makanya sekarang kan orang jadi ngerti istilah bipolar, inner child, terus mungkin ada istilah-istilah yang lain gitu ya. Nah, sekarang itu karena orang gampang mengakses informasi konseptual seperti itu, di satu sisi bagus, tapi di sisi lain kadang-kadang orang tuh nggak tidak mencermati dengan betul, tapi mudah menginterpretasikan sehingga interpretasinya itu jadi meleset. Nah, melesetnya itu jadi miskonsepsi itu. Nah, salah satunya yang sering kita cermati ya dari orang-orang ketika membicarakan inner child. Seringkali inner child yang definisi awalnya seperti apa, kemudian dimaknai seperti ada keinginan di masa lalu yang harus diselesaikan atau harus dipenuhi saat ini gitu. Itu satu miskonsepsi yang salah kaprah, akhirnya memunculkan banyak kalimat-kalimat misalnya, aku mau melakukan sesuatu yang dulu belum pernah aku lakukan, aku mau beli sesuatu yang dulu belum pernah kebeli, kayak gitu-gitu. Nah, jadi seolah-olah miskonsepsi itu harus dipenuhi saat ini, inner child-nya ya harus dipenuhi saat ini gitu. Itu salah satu yang saya bilang tadi, nyambung kan, keliru sebenarnya. Jadi salah ketika orang beranggapan bahwa ketika dia kemudian menyadari ada sesuatu yang belum selesai di dalam dirinya, maka penyelesaiannya harus dengan memenuhi itu pada saat ini, persis seperti apa yang diinginkan pada saat itu. Misalnya saya pengen punya rumah yang mewah, atau saya pengen punya apa, maka sekarang harusnya ngebeli. Tapi padahal sebenarnya satu, memenuhi inner child tidak harus dengan cara seperti itu. Dan yang kedua, sebenarnya inner child sendiri tidak selalu relate dengan kebutuhan-kebutuhan material atau apa ya. Kadang-kadang kalau itu berkait dengan peristiwa traumatik atau pengalaman-pengalaman tertentu kan penyelesaiannya juga berbeda. Tidak kemudian terus kita harus belanja ini itu sampai ratusan juta gitu ya dengan dalih pembenarannya karena itu keinginan inner child, karena dulu masa kecil aku nggak dapet itu gitu. Kalau itu menurut saya sudah bergeser sekali dengan pemahaman inner child yang betul ya. Justru mereka terjebak pada miskonsepsi itu sehingga salah kaprah dalam menanganinya. Jadi secara psikologis ya itu respon yang tidak tepat ya sebenarnya. Nanti mungkin di pertanyaan berikutnya saya mungkin akan cerita sedikit, ada beberapa hal yang sebenarnya harus dilakukan terkait dengan apa yang harus kita penuhi terkait inner child itu gitu. Oke, jadi dari sisi psikologi sendiri kayak ada penyimpangan gitu ya sama apa yang masyarakat ketahui. Nah, ini berkait dengan yang tadi saya mau katakan. Jadi memenuhi inner child, sebenarnya kata memenuhi itu agak kurang tepat, tetapi mungkin menyelesaikan segala sesuatu yang belum tuntas di masa lalu gitu ya. Nah, menyelesaikan itu tidak selalu harus memenuhi. Menyelesaikan itu bisa jadi merangkul kalau misalnya itu berupa luka psikologis, berusaha untuk kemudian menerima pengalaman yang negatif itu, berusaha untuk membangun pemahaman dan pemaknaan yang berbeda. Misalnya belajar untuk mungkin saya dulu pernah kena abuse di masa kecil. Maka mari kita memeluk pengalaman tidak menyenangkan itu dengan menyadari bahwa itu adalah bagian dari pengalaman masa lalu yang membentuk karakter saya menjadi sekarang. Mungkin justru dengan masa lalu itu sekarang saya menjadi seseorang yang jauh lebih tangguh dan jauh lebih aware dengan sekitar, misalnya seperti itu ya. Jadi kita terima, kita kelola agar pengalaman itu menjadi bagian dari diri kita dan tidak menjadi sesuatu yang kemudian selalu terus-menerus kita persoalkan gitu ya, terus menjadi pembenaran atas perilaku-perilaku kita kemudian yang keliru. Jadi menyelesaikan inner child mungkin lebih tepat dengan kata
yang banyak orang sebut berdamai dengan masa lalu seperti itu ya. Jadi memeluk, menerima masa lalu, kemudian membuat pemahaman yang baru bahwa apapun itu sudah terjadi di masa lalu begitu ya. Sekarang apa yang bisa kita tarik pelajaran, yang bisa kita ambil untuk menjadi energi ke depan lebih baik lagi gitu ya. Dan kalaupun inner child itu berkait dengan kebutuhan-kebutuhan tertentu, maka cara menindaklanjuti yang tepat adalah apa yang kemudian bisa kita lakukan realistis dengan kondisi saat ini, tidak kemudian mencari-cari sesuatu yang persis dibutuhkan pada masa itu gitu. Jadi mencari adaptasinya yang tepat saat ini itu seperti apa gitu. Jadi kalau istilahnya kayak bisa menerima diri sendiri gitu ya Ibu ya. Oke, jadi karena pertanyaannya nih udah selesai ya Bu. Nah, terima kasih untuk Ibu Wiwin sudah menyempatkan waktu untuk bersama kita di sini. Nah, semoga semua informasi serta pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Wiwin dapat menambah wawasan kita semua dan bermanfaat untuk teman-teman. Sampai jumpa di Sitak tahun depan di 2025.